ألقى أهل السنة أحداث إسراء المعراج بناء على خصائص القرآن والأحداث الشرعية. Ahlus Sunnah mengimani peristiwa Isra Miraj berdasarkan dalil Al-Quran dan hadits yang sah. Ahlus Sunnah mengimani bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diisrakan oleh Allah dari Makkah ke Baitul Maqdis lalu dimirajkan, naik ke langit dengan ruh dan jasadnya dalam keadaan sadar. Dengan dasar ayat Al-Quran, Allah menyebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekitarnya agar kami menunjukkan dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1, jadi dijalankan dengan ruh dan jasadnya. Ini kita tahu dari kalimat hamba, tentu ruh dan jasadnya dalam keadaan sadar. Sampai ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki surga. Melihat neraka, melihat para malaikat, mendengar pembicaraan Allah, bertemu dengan para nabi, dan beliau mendapat perintah salat yang 5 waktu sehari semalam. Dan beliau kembali ke Makkah pada malam itu juga. Hadits sahih tentang Isra dan Miraj dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Jibril telah datang kepadaku bersama burak, yaitu hewan putih yang tinggi, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari kuda, yang dapat meletakkan kakinya, melangkah sejauh pandangannya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka aku menaikinya hingga sampailah aku di Baitul Maqdis. Lalu aku turun dan mengikatnya dengan tali cincin pintu yang biasa dipakai oleh para nabi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan, kemudian aku masuk ke Masjid Al-Aqsa dan aku salat 2 rakaat di sana, lalu aku keluar. Kemudian Jibril membawakan kepadaku 1 wadah khamr dan 1 gelas susu. Maka aku memilih susu. Lalu Jibril berkata kepadaku, engkau telah memilih fitrah, kesucian. Lanjut beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian burak tersebut naik bersamaku ke langit. Maka Jibril meminta agar dibukakan pintu langit, lalu ia ditanya, siapa engkau? Jibril menjawab, Jibril. Jibril ditanya lagi, siapakah yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutus? Ia menjawab, dia telah diutus. Kami pun dibukakan pintu lalu aku bertemu Nabi Adam alaihi sholatu wassalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian burak tersebut naik bersama kami ke langit kedua. Maka Jibril mohon dibukakan pintu. Lalu ia ditanya, siapa engkau? Ia menjawab, Jibril. Ia ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Ia ditanya lagi, apakah dia telah diutus kepadanya? Jibril menjawab, dia telah diutus. Nabi melanjutkan, maka kami dibukakan pintu lalu aku bertemu dengan 2 orang sepupuku, yaitu Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Maka keduanya menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, kemudian burak tersebut naik bersama kami ke langit ketiga. Maka Jibril minta dibukakan pintu, lalu ia ditanya lagi,
"Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dia ditanya lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dia ditanya lagi, "Apakah dia telah diutus kepadanya?" Dia menjawab, "Dia telah diutus kepadanya." Kata Nabi, "Maka kami dibukakan pintu. Lalu aku bertemu Nabi Yusuf yang telah dianugerahi setengah dari ketampanan manusia sejagat." Kata Nabi, "Maka Yusuf menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Kemudian aku turun hingga bertemu Musa alaihi salatu wassalam dan aku beritahukan kepadanya. Maka ia mengatakan, 'Kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan lagi.'" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, lalu aku menjawab, "Aku telah berulang kali kembali kepada Rabbku hingga aku merasa malu kepadanya." Hadits sahih riwayat oleh Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Mengimani kekuasaan Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Miraj dengan ruh dan jasadnya. Dan berbicara Isra dan Miraj berarti berbicara tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya Allah yang mampu melakukan seperti ini. Tidak bisa dinalar dengan akal, kita wajib mengimani. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat malam dan pulang malam itu juga. Ketika pagi hari Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya dan juga kepada kaum musyrikin. Ketika Nabi menyampaikan hal ini, kaum musyrikin mentertawakan Nabi. Karena menurut mereka tidak masuk akal. Sebagian dari mereka geleng-geleng kepala, ada yang tepuk tangan. Bahkan ada yang mengetes Nabi, "Kalau engkau betul ke Masjid Al-Aqsa, sebutkan ciri-ciri Masjid Al-Aqsa." Maka Allah langsung menunjukkan di depan mata Nabi lalu disebutkan cirinya. Tentang pintunya dan segala macam. Sehingga orang yang pernah ke sana dari orang-orang yang hadir di Mekah itu mengatakan bahwa ciri yang disebutkan Nabi itu benar. Tapi mereka tetap tidak beriman dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang murtad ketika itu. Sebagian dari mereka mengabarkan kepada Abu Bakar yang tidak hadir ketika Nabi menjelaskan hal ini. Mereka berkata, "Sesungguhnya temanmu, yaitu Muhammad, mengatakan tadi malam dia berangkat ke Masjid Al-Aqsa kemudian ke langit." Kata Abu Bakar, "Siapa yang mengatakannya?" Mereka menjawab, "Muhammad, temanmu." Lalu kata Abu Bakar, "Kalau dia yang mengatakan, aku percaya lebih daripada itu." Sejak inilah Abu Bakar dikatakan As-Siddiq, karena di sini berbicara tentang kekuasaan Allah. Maka orang beriman harus percaya. Ini riwayatnya sahih. لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.